Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Heraklius Raja Romawi membaca surat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan memanggil Abu Sufyan yang pada waktu itu sedang berdagang di negeri Syam, kemudian Heraklius membacakan surat itu kepada Abu Sufyan dan terjadi dialog di antara mereka. Dan kemudian Heraklius mengatakan kepada Abu Sufyan, jika semua apa yang kamu katakan tentang Muhammad itu benar, maka suatu saat nanti dia akan menginjakkan kakinya di istana ini. Artinya kaum muslimin akan mengalahkan Romawi di istana yang diinjak oleh Heraklius pada waktu itu. Nah, yang berada di Syam. Kemudian Abu Sufyan setelah mendengarkan kata-kata tersebut, dia merasa yakin bahwasanya kemenangan Rasulullah ini akan semakin dekat. Ya, dan dia pun menjadi sangat takjub dengan Islam yang pada waktu itu Islam sebenarnya belum selesai urusannya dengan orang-orang Quraisy, karena ya mereka masih dalam gencatan senjata. Tapi meskipun demikian, Rasulullah SAW sudah berkirim surat kepada raja-raja, dan termasuk diantaranya adalah Raja Romawi yang merupakan salah satu dari dua negara adidaya pada zaman itu, yaitu Romawi dan Persia. Nah, kemudian Abu Sufyan dia pun memberikan hadiah kepada utusan yang membawa surat tersebut, yaitu Dihya Al-Kalbi, yang kita katakan bahwasanya Dihya Al-Kalbi adalah sahabat yang sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Rasulullah, dan malaikat Jibril menyerupai manusia, maka wajahnya itu sangat mirip dengan Dihya Al-Kalbi. Ya, ketika malaikat Jibril, karena beberapa kali malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dalam rupa manusia, dan rupa tersebut sangat mirip dengan Dihya Al-Kalbi. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah juga berkirim surat kepada Raja Bahrain, pembesar negeri Bahrain. Nah, dan Raja Bahrain ini dia termasuk orang yang tertarik dengan agama Islam, dan dia menyerahkan sepenuhnya rakyatnya kepada pilihannya, mereka mau masuk Islam ataukah tidak. Sehingga sebagian dari rakyatnya tersebut masuk Islam dengan sukarela, dan sebagian yang lain belum tertarik ya dengan agama Islam. Kemudian surat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim kepada penguasa negeri Yamamah. Ya, kalau sekarang Riyadh. Yamamah dulu, sekarang Riyadh. Yang bernama Hauzah bin Ali. Ya, kemudian Hauzah bin Ali ini mengatakan kepada kurir yang mengantar surat tersebut bahwasanya jika nabimu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau memberikan sebagian kekuasaannya kepadaku, maka saya akan masuk ke dalam agama Islam. Ya, kemudian sahabat ini
yang mengantar surat ini menyampaikan pesan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengomentarinya bahwasanya seandainya dia meminta sepetak tanah kepadaku, maka saya tidak akan memberinya. Binasalah apa yang dimilikinya saat ini. Karena ya dia mau masuk Islam kalau ada iming-iming hartanya, kalau ada iming-iming kekuasaannya, dan ini tidak sejalan dengan ikhlas yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar saja, ya tidak lama setelah itu dia meninggal dunia, kemudian digantikan oleh raja yang baru. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang raja yang baru tersebut, sungguh akan muncul seorang pendusta yang mendakwah sebagai nabi dari negeri Yamamah, dia akan dibunuh selepas aku meninggal dunia. Dan ini benar terjadi, bahwa sepeninggal Nabi SAW dari negeri Yamamah muncul seorang yang mengaku sebagai seorang nabi yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab dari negeri Yamamah. Nah, kemudian Rasulullah juga berkirim surat kepada Raja Damaskus. Namun Raja Damaskus ini hampir sama dengan sikapnya Raja Persia. Akan tetapi dia tidak sampai merobek surat yang dibawa oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia tetap meminta izin kepada rajanya yang berada di atasnya, yaitu Raja Heraklius. Karena Damaskus ini merupakan bagian dari Romawi. Dia adalah bagian dari kerajaan Romawi Timur. Kemudian Kaisar Romawi pun, yaitu Heraklius, ya tidak memperkenankan dia untuk melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Karena Raja Damaskus ini meminta izin kepada Heraklius untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya ternyata permintaan tersebut ditolak oleh Heraklius. Karena memang pada dasarnya Heraklius itu yakin akan kebenaran dari agama Islam. Dan nanti akan kita sebutkan ya kenapa dia tidak masuk ke dalam agama Islam, tidak mengikuti jejaknya Raja Najasyi yang ketika datang suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun mengikrarkan keislamannya. Nanti kita sebutkan apa alasan Heraklius tidak masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Rasulullah juga berkirim surat kepada Raja Oman, ya Raja Oman, di mana ya rajanya ini bersaudara, Jaifar bin Julanda dan Abdun bin Julanda. Yang diberikan amanah untuk mengantar surat ini adalah Amr bin Al-As, yang belum lama dia masuk Islam. Ya kita sebutkan tadi bahwa beliau masuk Islam itu di awal-awal tahun 7 Hijriah, bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Dan surat ini dikirim di bulan Muharram, di bulan Safar. Artinya belum lama dia masuk Islam, dia diamanahkan oleh Rasulullah untuk mengantar surat tersebut kepada Raja Oman. Kemudian kebetulan Amr bin As ini dia memiliki hubungan sebelumnya dengan Raja Oman. Dia pun yang menyampaikan surat tersebut kepadanya dan menawarkan Islam kepadanya. Kemudian dia mengatakan, Raja Oman bertanya kepadanya, kamu masuk Islam sejak kapan? Dia mengatakan, saya masuk Islam belum lama ini. Saya berada di negeri Habasyah. Kemudian saya pun akhirnya datang ke Madinah dan mengikrarkan keislamanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja pun bertanya, bagaimana tanggapan Raja Najasyi tentang agama yang baru ini? Amr bin As mengatakan dia sudah masuk Islam. Ya, dia sudah masuk Islam. Kemudian dia pun mengatakan bagaimana tanggapan Heraklius terhadap Raja Najasyi, karena negeri Habasyah pada waktu itu dia masih berada di bawah daerah teritorial dari kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu memiliki kekuasaan yang sangat luas. Negeri Syam dan juga Eropa bagian timur, begitu pula dengan sebagian negara-negara di benua Afrika. Termasuk diantaranya adalah negeri Habasyah, yang dimana salah satu konsekuensi dari
negara atau kerajaan-kerajaan tersebut yang dibawa kekuasaan Heraklius itu semuanya akan membayar upeti, membayar dia, membayar upeti kepada rajanya. Dan semenjak Raja Najasyi masuk Islam, dia tidak pernah lagi membayar upeti kepada Heraklius. Akhirnya ya saudara dan sekaligus penasehat dari Heraklius, dia mengatakan, kenapa kamu membiarkan Raja Najasyi ini keluar dari ketaatan kepadamu, membayar upeti, dan kamu membiarkannya tanpa diberikan pelajaran, ya, tanpa diberikan pelajaran. Sementara dia juga sudah meninggalkan agamanya, yaitu agama Nasrani, dan berpindah kepada agama Islam. Kemudian Heraklius mengatakan bahwasanya, ya kenapa saya harus melarang orang yang berpindah keyakinan? Ya kenapa saya harus melarang orang yang berpindah keyakinan? Dan kemudian dia mengatakan, ya alasannya di sini dia mengatakan alasannya kenapa dia tidak masuk Islam, yang sebenarnya dia juga sudah tertarik dengan Islam tersebut. Dia mengatakan, seandainya bukan karena kedudukan yang saya berada di dalamnya sekarang ini, maka saya akan datang kepada Muhammad dan mengikrarkan keislaman saya. Tapi karena ya ini adalah pengaruh kedudukan, pengaruh kekuasaan, dia merupakan seorang raja yang tertinggi terhadap sebuah wilayah yang sangat luas, terhadap semua prajurit yang sangat banyak dan sangat kuat. Dia merupakan seorang raja dari salah satu negara adidaya yang bisa saja kalau dia mau diarahkan semua pasukannya untuk menyerang kaum muslimin yang pada waktu itu belum seberapa jumlahnya bila dibandingkan dengan tentara-tentara Romawi. Akan tetapi karena kekhawatiran akan kedudukan tersebut, kalau dia masuk Islam, belum tentu prajurit-prajuritnya itu akan taat kepadanya. Belum tentu sama dengan negeri Habasyah, di mana Raja Najasyi masuk Islam, dia mengajak rakyatnya masuk Islam, semuanya taat kepada rajanya. Tapi Heraklius paham bahwasanya kondisi Syam itu tidak sama dengan kondisi Habasyah. Pasti akan bergejolak, pasti akan banyak pemberontakan-pemberontakan dan seterusnya yang tidak bisa untuk dia padamkan pemberontakan-pemberontakan tersebut. Maka akhirnya dia pun tetap berada di atas agamanya, meskipun sangat yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah sebuah kebenaran, karena Heraklius termasuk orang yang paham dengan kitab Injil. Dia orang yang paham tentang kitab Injil, dan di dalam kitab Injil itu sudah diceritakan tentang nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah mendengarkan penuturan dari Amr bin As, akhirnya dua orang bersaudara ini, Jaifar dan Abdu bin Julandah, dua-duanya mengikrarkan keislamannya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa surat-surat yang yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa, setelah perjanjian Hudaybiyah selesai, ekspansi dakwah itu secara besar-besaran sudah lintas daerah yang sebelumnya cuma di daerah Hijaz. Kita sebut negeri Hijaz itu meliputi Mekah, Madinah, Jeddah dan sekitarnya. Kemudian sekarang sudah lintas daerah, sudah keluar dari Jazirah Arabia, sudah sampai ke Habasyah, sampai ke Persia, sampai ke Bahrain, ke Oman, ke Damaskus, dan sampai ke Romawi. Nah, kemudian setelah surat-surat tersebut semuanya sudah dikirim, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menuntaskan persoalan yang tersisa di Jazirah Arabia. Masih ada persoalan yang tersisa di Jazirah Arabia. Setelah itu Rasulullah akan ekspansi secara besar-besaran untuk menaklukkan Jazirah Arabia itu secara keseluruhan. Dan yang tersisa ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Kita sebutkan pertemuan yang lalu bahwasanya 3 tantangan yang besar yang dihadapi oleh kaum muslimin selama berada di Madinah adalah, yang pertama orang-orang Quraisy,
kemudian yang kedua adalah orang-orang Ghatafan, dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan setelah perjanjian Hudaybiyah, maka salah satu dari ketiga kubu ini itu sudah tidak terlalu dikhawatirkan lagi oleh kaum muslimin, yaitu orang-orang Quraisy. Kemudian yang kedua juga Ghatafan, yang merupakan sekutu dari orang-orang Quraisy. Setelah terjadinya perjanjian damai, perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, maka pengaruh mereka, gangguan mereka, semangat mereka untuk membumi hanguskan kaum muslimin itu juga sudah mulai meredup. Ya, meskipun belum habis sama sekali, tapi semangatnya itu sudah mulai meredup. Sehingga Rasulullah tidak terlalu memperhitungkan ini Ghatafan. Bahayanya itu tidak terlalu diperhitungkan. Tapi yang menjadi bahaya yang paling besar adalah orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Kenapa demikian? Karena mereka ini sudah memiliki catatan sejarah yang sangat kelam, kejahatan yang sangat besar kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah mereka merupakan dalang terjadinya perang Ahzab, perang Khandaq, ya, di mana mereka lah yang datang kepada orang-orang Quraisy, datang kepada orang-orang Ghatafan yang mengkompor-kompori mereka untuk bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin, sehingga terkumpullah pasukan yang sangat banyak yang berjumlah 10.000 orang pada perang Khandaq sebelumnya. Ini yang mendalanginya, yang menjadi sumber terjadinya peperangan tersebut adalah orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Kemudian catatan hitam yang kedua adalah dia merupakan dalang pengkhianatan Bani Quraidah. Ya, kita sudah pernah menyebutkan kenapa Bani Quraidah berkhianat. Itu berdasarkan kompor-komporan dari Huyai bin Akhtab, ya. Dia yang kemudian datang ke Bani Quraidah, kemudian memanas-manasi Bani Quraidah agar berkhianat kepada Nabi SAW. Nah, akhirnya terjadilah pengkhianatan tersebut. Ini yang mendalanginya adalah Huyai bin Akhtab, yang merupakan pemimpin Bani Nadir sebelumnya, dan dia itu ketika diusir dari Madinah, dia pindah ke Khaybar. Ya, dia pindah ke Khaybar. Jadi Khaybar ini menjadi sarang penyakit, sarang wabah yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Kalau tidak segera diselesaikan, maka bisa saja akan menimbulkan masalah yang serius terhadap kaum muslimin. Nah, maka Rasulullah pun memerintahkan para sahabatnya untuk berangkat menuju ke Khaybar. Dan ini terjadi di akhir bulan Muharram, ya, di akhir bulan Muharram. Jadi di awal-awal keislamannya Khalid bin Walid, Amr bin As, Uthman bin Talhah. Jadi di akhir bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW keluar dari Madinah menuju ke Khaybar. Dan Rasulullah tidak mengizinkan untuk ikut kecuali orang-orang yang cinta dengan jihad. Dan mereka ini adalah orang-orang yang ikut berbaiat pada Hudaybiyah, di Hudaybiyah, yang disebut dengan Bai'atur Ridwan, ya, Bai'atu Ar-Ridwan, baiat yang terjadi di bawah sebuah pohon, ya, idh yubayi'unaka tahta syajarah. Dan nantinya di Khaybar ini Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Dan inilah yang disebutkan oleh para ahli tafsir menafsirkan surah Al-Fat ayat 48, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang sangat banyak yang kamu ambil, maka Dia segerakan ini untukmu. Ya, kata para ahli tafsir bahwasanya harta rampasan yang paling banyak ini berada di Khaybar. Ya, karena nanti akan kita ceritakan betapa banyaknya harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin di Khaybar itu. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang ikut dalam Bai'atul Ridwan itu ada 1.400 orang atau 1.500 orang. 1.400 atau 1.500 orang. Mereka inilah yang bertolak menuju ke Khaybar. Padahal masih banyak kaum muslimin yang lain. Tapi Rasulullah ingin yang betul-betul cinta terhadap jihad tersebut, pasukan pilihan yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut di dalam perang ini. Kemudian ketika Rasulullah sudah meninggalkan Madinah, ada lagi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, jadi orang-orang munafik ini hampir pada semua momen-momen besar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya peran negatif di situ. Di sini dia mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar Yahudi yang ada di Khaybar, memberitahukan kepada mereka bahwasanya sekarang Muhammad dan utusannya dan pasukannya itu sementara menuju ke kampung halamanmu untuk menyerang kalian. Maka bersiap-siaplah, maka berhati-hatilah. Dia menggambarkan semua kekuatan kaum muslimin. Dia sebutkan bahwasanya jumlah mereka itu tidak banyak, cuma 1.400, 1.500 orang. Persenjataan mereka itu tidak terlalu banyak, hanya senjata yang sederhana saja, dan seterusnya. Dia gambarkan bagaimana kekuatan kaum muslimin. Nah, sehingga ketika kabar ini sampai kepada pembesar-pembesar Yahudi, dia pun ingin meminta bantuan kepada orang-orang Ghatafan, ya, yang juga masih ada hubungan dengan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Ghatafan, yang dimana sebelumnya orang-orang Ghatafan ini sebenarnya sudah bersikap dingin terhadap kaum muslimin, tidak terlalu berapi-api lagi untuk menyerang kaum muslimin. Tapi tawaran dari orang-orang Yahudi ini yang menggiurkan. Dia mengatakan bahwasanya kalau kalian membantu kami dalam perang ini, maka setengah dari hasil kurma Khaybar itu akan kami serahkan kepada kalian. Ini kalau setengah hasil kurmanya Khaybar itu sangat banyak, karena Khaybar pada waktu itu dikenal sebagai penghasil kurma. Ya, setelah Madinah, Khaybar juga dikenal dengan penghasil kurma yang sangat baik. Nah, jadi orang-orang Ghatafan merasa tergiur dengan tawaran ini. Akhirnya mereka pun mengiyakan, menyetujui tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang Yahudi ini. Nah, kemudian mereka pun bertolak dari perkampungan Ghatafan menuju ke kampung Khaybar untuk membantu orang-orang Yahudi. Namun di tengah jalan, belum terlalu jauh dari perkampungan mereka, mereka melihat di belakang mereka, dari arah kampung mereka itu ada debu yang sudah mulai meninggi. Ya, sudah mulai meninggi, sehingga mereka menyimpulkan bahwasanya ternyata kaum muslimin ini ya tidak langsung ke Khaybar, tapi singgah dulu di Ghatafan, perkampungan mereka, untuk menyerang mereka. Akhirnya ya mereka karena belum terlalu jauh, akhirnya kembali lagi ke kampung halamannya. Ternyata ya itu bukan kaum muslimin. Ternyata itu bukan ulahnya kaum muslimin, dan kaum muslimin tidak pernah berfikir untuk menyerang orang-orang Ghatafan. Karena dalam perjalanan tersebut Rasulullah fokus untuk bisa sampai secepat mungkin ke Khaybar. Akhirnya setelah mereka pulang dan tersalah, mereka sudah mengurungkan niatnya, tidak jadi untuk membantu orang-orang Yahudi. Dan ini merupakan di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dalam perang Khaybar ini. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba atau hampir tiba di Khaybar itu di penghujung malam. Ya, Rasulullah beristirahat dulu dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian di waktu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh dengan para sahabatnya. Sementara orang-orang Khaybar belum menyadari bahwasanya kaum muslimin ini sudah sangat dekat dengan perkampungan mereka, sehingga di pagi harinya mereka beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya, mereka pergi ke kebunnya, mereka pergi ke pasarnya, dan seterusnya. Sampai kemudian ketika Rasulullah semakin dekat,
barulah mereka menyadari tentang keberadaan kaum muslimin di negeri mereka. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita ceritakan tentang perang Khaybar ini, jadi Khaybar itu termasuk wilayah dengan pertahanan yang sangat kuat, karena mereka ini memiliki dua lapis pertahanan. Pada lapisan yang pertama itu ada 5 bentengnya. Ya, jadi luar biasa, 2 lapis, pada setiap lapis ada bentengnya. Pada lapisan yang pertama, lapisan yang paling luar, itu ada 5 bentengnya. Ada namanya benteng Naim, benteng As-Sa'ab, benteng Qal'ah, benteng Ubay, dan benteng Nizar. Jadi ada 5 benteng. Untuk sampai ke jantung kota Khaybar itu harus melewati semua benteng-benteng ini. Nah, kemudian pada lapisan yang kedua, lapisan yang terakhir, itu juga ada 3 bentengnya, yang bernama benteng Al-Qamus, benteng Al-Watih, dan benteng As-Sulalim. Ya, jadi ada 8 benteng semuanya yang akan dilalui oleh kaum muslimin. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Rasulullah betul-betul masuk menyerang ke benteng yang pertama, ya, benteng yang pertama yaitu benteng An-Naim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya di malam harinya bahwasanya besok saya akan menyerahkan panji perang ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka keesokan harinya di pagi hari, para sahabat mulai berkerumun di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap bahwasanya dialah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semakin dekat dengan Nabi karena berharap dialah yang akan ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini berusaha, ya, supaya dialah yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Dikatakan kepada beliau bahwasanya dia sedang sakit, matanya sakit. Kemudian Rasul mengatakan, "Bawa dia ke hadapanku, bawa dia ke sini." Sahabat pun menjemput Ali bin Abi Thalib dan membawanya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya sambil berdoa. Setelah itu matanya tidak merasakan sakit lagi. Ya, ini adalah diantara mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah kita sebutkan juga dulu pada saat di Gua Hirah, ketika Abu Bakar As-Siddiq tersengat binatang berbisa, kemudian Rasulullah meludahinya. Dan juga kita sebutkan pada perjanjian Hudaybiyah, ketika Urwah bin Mas'ud mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Pulang saja, jangan kalian melawan ini kaum muslimin." Kenapa? Karena saya sudah pernah datang ke banyak raja, tidak pernah saya lihat orang yang ditakzim, diagungkan melebihi takzimnya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau dia meludah, pasti sahabat-sahabatnya itu akan berebut untuk mengambil ludahnya dan mengusapkannya di badan mereka, karena ini merupakan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya kaum muslimin berhasil membuka bentengnya dan masuk ke dalam benteng yang pertama tersebut. Di dalam benteng itu, mereka dihadang oleh beberapa pasukan-pasukan hebat dari orang-orang Yahudi. Di antara mereka adalah sekaligus dia dikenal dengan pahlawannya Yahudi yang bernama Marhab. Di dalam buku ini disebutkan Marhab ini adalah pahlawan Yahudi yang setara dengan 1000 prajurit. Subhanallah. Saking hebatnya ya. Disebutkan bahwa dia setara dengan 1000 prajurit. Nah, dia pun mengajak duel kaum muslimin, menantang duel kaum muslimin, siapa yang mau
berduel dengannya. Akhirnya salah seorang sahabat yang bernama Amir, dia pun menerima tantangan tersebut, dan akhirnya mereka pun berduel. Dan qadarullah, akhirnya Amir di sini terkena beberapa sabetan pedang dari Marhab, hingga akhirnya dia pun meninggal dunia, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia masih menantang kaum muslimin, siapa lagi yang mau berduel dengan saya? Akhirnya Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinan kaum muslimin, sebagai pemegang panji perang Khaybar, dia pun bangkit dan menyambut tantangan dari Marhab. Kemudian terjadilah adu pedang di antara mereka, dan Ali bin Abi Thalib berhasil membabatkan pedangnya di kepala Marhab hingga dia pun terjatuh dan tewas seketika. Ali bin Abi Thalib ini sudah kita kenal dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, bagaimana ketangguhan beliau dalam perang tanding. Misalnya dalam perang Uhud, beliau salah satu yang tampil dan tidak lama menyelesaikan lawannya. Kemudian pada perang Khandaq, ketika ada salah satu pemberani dari orang-orang Quraisy yang berhasil melewati parit tersebut bersama dengan Ikrimah bin Abu Jahal, kemudian dia menantang kaum muslimin berduel, dan yang meladeni tantangan tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, dan juga berhasil mengalahkan lawannya tanpa mendapatkan luka sedikit pun dari duel tersebut. Di sini juga dia berhasil mengalahkan salah satu pahlawan Yahudi yang disebutkan dalam buku ini dia setara dengan 1000 prajurit. Itu berarti Ali bin Abi Thalib ini jauh lebih hebat lagi dari hal tersebut. Nah, kemudian akhirnya dengan kekalahan dari pahlawannya ini, akhirnya orang-orang Yahudi pun mundur dan berlindung di dalam benteng yang kedua. Benteng yang pertama sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian di benteng yang kedua itu ada saudaranya Marhab yang bernama Yasir. Saudaranya Marhab. Kemudian dia juga tidak jauh beda dengan saudaranya. Dia menantang kaum muslimin untuk berduel. Akhirnya tampillah Zubair bin Awam radhiyallahu taala untuk meladeni tantangan duel tersebut, dan Zubair bin Awam berhasil mengalahkan Yasir, saudara dari Marhab ini. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian setelah itu Rasulullah kaum muslimin menguasai benteng yang kedua, kemudian beralih lagi kepada benteng yang ketiga. Nah, benteng yang ketiga, di mana di benteng ini adalah benteng yang menyimpan simpanan makanan dan daging yang sangat banyak. Ketika kaum muslimin berhasil menguasainya, maka mereka pun menyantap dan memakan makanan-makanan yang ada di benteng tersebut. Nah, kemudian berhasil mengalahkan benteng yang ketiga, pindah lagi ke benteng yang keempat, di mana benteng yang keempat ini berada di puncak bukit. Berada di puncak bukit, dan ini kaum muslimin mendapatkan kesusahan untuk menaklukkan benteng ini. Kenapa? Karena kuda-kuda kaum muslimin susah untuk sampai ke puncaknya. Sementara di puncak itu mereka bertahan. Kenapa? Karena di sana juga banyak stok makanan dan juga persediaan air. Ada sumber-sumber airnya yang berasal dari bawah, dari benteng keempat sebenarnya, dari benteng ketiga. Namun kaum muslimin tidak mengetahuinya di mana sumber air tersebut. Hingga akhirnya ada salah seorang Yahudi yang datang kepada beliau dan membocorkan di mana tempat sumber air tersebut. Akhirnya kaum muslimin pun menyumbat sumber air tersebut, yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan lagi pasokan air untuk mereka minum. Hingga akhirnya mereka dengan terpaksa membuka bentengnya untuk menghadapi kaum muslimin. Terjadilah peperangan di antara mereka. Ada beberapa prajurit dari kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada dalam peperangan ini. Kemudian dari orang-orang Yahudi ada 10 orang yang meninggal dunia. Kemudian berpindah ke benteng yang terakhir,
benteng yang kelima. Di sini ya perwira dari dua perwira Yahudi tampil untuk menantang kaum muslimin berduel. Ini diantara kebiasaan orang-orang Arab dulu, sebelum mereka berperang, ya mereka mau kalau berduel dulu. Nah, dan di sini di benteng yang kelima ini ada dua tokohnya, orang-orang Yahudi, dua orang yang dijagokan dari orang-orang Yahudi yang menantang kaum muslimin. Akhirnya yang tampil dari kaum muslimin untuk meladeni duel ini adalah Abu Dujanah. Ya, Abu Dujanah ini sudah pernah kita ceritakan bagaimana kehebatannya pada perang. Ada ingat perang apa? Sudah lama ini pelajaran. Yang dikenal dengan pemilik ikat kepala merah. Pemilik ikat kepala yang berwarna merah. Yang pada waktu itu Rasulullah menawarkan, siapa yang mau mengambil pedang ini tapi tunaikan haknya. Pada perang Uhud. Ya, pada perang Uhud. Abu Dujanah, yang dimana dia betul-betul pada perang Uhud itu dia menunaikan hak pedang yang diberikan oleh Nabi SAW kepadanya, dan dia membabatkan pedang tersebut ke leher-leher orang-orang musyrikin. Dan di sini juga dia memperlihatkan kehebatannya, di mana dia bisa mengalahkan dua perwira Yahudi ini. Dia bisa mengalahkan keduanya satu persatu. Satu tumbang, maju lagi yang satu, dikalahkan lagi oleh Abu Dujanah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian berpindah kepada lapisan yang kedua, di mana lapisan kedua ini tidak terlalu kuat sebagaimana benteng-benteng yang sebelumnya. Hingga akhirnya kaum muslimin sampai di pusat kota dari Khaybar, kota Khaybar. Dan kemudian orang-orang Yahudi menawarkan kepada Nabi SAW perdamaian. Orang-orang Yahudi mengatakan, wahai Muhammad, kami akan serahkan Khaybar ini kepada kalian, ambil semuanya, tapi dengan syarat biarkan kami untuk pergi dengan selamat. Iya, biarkan kami untuk pergi dengan selamat. Akhirnya Rasulullah pun menerima usulan mereka, sama dengan Bani Qainuqa dan Bani Nadir sebelumnya yang di Madinah. Mereka dibiarkan pergi oleh Nabi SAW dan meninggalkan harta benda mereka. Di sini juga orang-orang Yahudi meninggalkan Khaybar. Tapi sebelum mereka betul-betul meninggalkannya, mereka memberikan lagi tawaran kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, bagaimana kalau kami yang menggarap lahan ini, nanti hasilnya kami serahkan kepada kalian, dan kalian memberikan sebagian upah kepada kami. Dan Rasulullah menerima usulan ini karena memang Rasulullah juga ya tidak punya banyak personil untuk menggarap lahan yang sangat luas tersebut, sementara kebanyakan kaum muslimin mau pulang ke Madinah, ya mau pulang bersama Nabi SAW ke kota Madinah. Akhirnya tanah Khaybar itu dibagi oleh Rasulullah menjadi 36 petak. Satu petaknya dibagi menjadi 100 kafling. Jadi ada 3.600 kaflingan. Negeri Khaybar itu dibagi-bagi kepada sahabat-sahabat yang ikut di dalam perang Khaybar tersebut. Nah, begitu pula dengan kebun-kebun kurmanya, semuanya dibagi kepada kaum muslimin. Kemudian dipekerjakan beberapa orang-orang Yahudi untuk menggarap lahan yang sangat luas tersebut. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yang menceritakan tentang banyaknya ghanimah di Khaybar ini, setelah penaklukan Khaybar, kami semua berkata, baru kali ini kami merasa kenyang dan puas makan buah kurma. Ya, karena sebelumnya di Madinah meskipun ada banyak pohon kurma, tapi tidak sebanyak di Khaybar. Dan sebelumnya ya kadang-kadang Rasulullah di rumah Rasulullah itu kekurangan stok makanan. Bahkan pernah istri Rasulullah mengatakan pernah 3 bulan ya tidak ada asap yang mengepul ya di rumah Rasulullah SAW. Yang mereka makan cuman kurma dan air saja, ya, air saja. Jadi banyak laparnya. Tapi di sini setelah Khaybar, kata Aisyah, kami tidak pernah lagi merasa lapar, baru kita merasakan kenyang dan puas makan buah kurma setelah penaklukan Khaybar ini. Nah,
Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di perang Khaybar itu sementara berkecamuknya, datang juga Ja'far bin Abi Thalib dan rekan-rekannya dari Habasyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan permintaan Nabi kepada Raja Habasyi, Raja Najasyi adalah memulangkan para muhajirin. Di antara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan Raja Najasyi mengiyakannya, dipulangkan ke Madinah. Dan itu mereka sampai pada saat terjadi perang Khaybar di negeri Khaybar. Dan juga di sini di perang Khaybar ini masuk Islam juga Abu Hurairah. Bukan di Khaybarnya. Abu Hurairah itu datang ke Madinah pada saat Rasulullah sudah pergi ke Khaybar. Sahabat mengatakan Rasulullah pergi ke Khaybar. Akhirnya Abu Hurairah pun dia ikut menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tersusul, dia menyampaikan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah itu masuk Islam tahun ke berapa? Ke-7. Tahun ke-7, bulan Muharram. Sementara Rasulullah meninggal itu tahun ke-11. Jadi 7, 8, 9, 10. 4 tahun lebih saja. Sementara dalam 4 tahun lebih itu dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melebihi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain. Ya, karena memang dia fokus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang malam dia ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak punya pekerjaan yang menyibukkannya. Dia tinggal di pinggir masjid yang dikenal dengan Ahlus Suffah, orang-orang yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Taib, karena waktu sudah masuk, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.